Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nur Adiansyah, NIM 6101421022. Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Perkembangan gerak dan belajar sangatlah penting bagi guru pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Mengapa demikian? Karena mengarahkan peserta didik pada perkembangan dan pertumbuhan agar lebih harmonis, meliputi aktivitas gerak, melibatkan yaitu penguasaan, penghalusan, dan penstabilan keterampilan gerak. Yang kedua, ada tahapan gerak, yaitu proses belajar yang memiliki tujuan untuk mengembangkan keterampilan gerak secara efisien dan efektif. Ada dua, yaitu tahapan gerak kognitif dan tahapan gerak otomatis. Tahapan gerak kognitif yaitu proses belajar yang diawali dengan aktif berpikir dan menyampaikan materi tentang apa, siapa, dan bagaimana cara melakukan gerak yang sudah dipelajari. Sebagai contoh, penalaran yang logis, mengambil keputusan untuk memilih seorang teman, dan belajar mengingat apa yang sudah dipelajari. Kemudian ada tahapan gerak otomatis, yaitu tahap pemahaman yang dilakukan dan dilatih seolah-olah gerakan tersebut dilakukan tanpa berpikir terlebih dahulu. Sebagai contoh, pemain bola basket yang telah mahir dan memasukkan bola ke dalam ring secara efektif, meskipun dalam posisi sulit dan dijaga ketat oleh lawannya. Kemudian ada faktor-faktor fungsi saraf yang mempengaruhi gerak manusia, yaitu ada penyakit, obat-obatan, alkohol, umur dan jenis kelamin, dan serta pengaruh gizi. Kemudian ada transfer positif, yaitu transfer yang terjadi pada penguasaan keterampilan sebelumnya mengalami kemudahan dalam mempelajari keterampilan gerak yang baru. Sebagai contoh, bermain tenis meja sebelumnya akan mengalami kemudahan dalam bermain tenis. Kemudian ada transfer negatif, yaitu transfer yang terjadi pada penguasaan keterampilan sebelumnya mengalami kesulitan dalam mempelajari keterampilan gerak yang baru. Sebagai contoh, melakukan forehand dalam tenis sebelumnya akan mengalami kesulitan jika melakukan forehand dalam bermain bulu tangkis. Berikutnya ada transfer netral, yaitu transfer yang terjadi pada penguasaan keterampilan sebelumnya tidak berpengaruh terhadap keterampilan gerak belajar. Kemudian ada pertumbuhan, yaitu proses peningkatan yang terjadi pada diri manusia yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam hal ukuran, terutama pada ukuran fisik. Sebagai contoh ada tinggi badan, berat badan, lebar bahu, dan lebar panggul. Kemudian ada perkembangan, yaitu proses perubahan yang terjadi, proses perubahan kapasitas fungsional dan organ-organ tubuh agar bisa dikendalikan dengan kemauan diri manusia. Sebagai contoh, bayi yang sebelumnya belum bisa berjalan, seiring dengan perkembangan tersebut, bayi sudah bisa mulai berjalan relatif 2 sampai 3 langkah. Yang terakhir ada kematangan, yaitu proses kemajuan menuju tahap matang yang meliputi organ-organ tubuh, seluler, dan komposisi biokimia tanpa rangsangan dari luar diri manusia. Sebagai contoh, laki-laki ditandai dengan masa pubertas, yaitu dengan mimpi basah. Kemudian ada sebagai perempuan ada ditandai dengan menstruasi. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.